Saudara-saudara, salah satu cara melakukan penilaian dalam model pembelajaran modern adalah dengan menggunakan rubrik. Ya, rubrik ini adalah satu kelompok metrik atau alat ukur yang bisa dipakai untuk menilai kemampuan, kompetensi, karya, atau atribut dari seorang pembelajar. Biasanya rubrik ini baik kalau dipakai untuk mengukur sesama pembelajar atau biasanya disebut sebagai peer review. Nah, membuat rubrik tidak mudah karena rubrik itu harus disesuaikan benar-benar dengan tujuan pembelajaran atau learning outcomes dan juga konten yang diberikan. Nah, untuk mempermudah kita dalam membuat rubrik, tidak banyak memakan waktu, maka kita bisa meminta bantuan ChatGPT untuk melakukannya. Katakanlah saya ingin membuat kita mulai dengan ingin membuat sebuah capaian pembelajaran ya, atau tujuan pembelajaran misalnya. Buatkan learning outcome untuk misalnya mata pelajaran fisika fluida bagi siswa kelas 11 katakanlah gitu ya. Maka kita akan dibantu membuatkan learning outcomes-nya. Ya. Wah, ini dibuat karena saya pakai kata-kata learning outcomes, dia membuatnya dalam bahasa Inggris. Oke, kita minta bantuannya supaya jadi bahasa Indonesia ya. Bisakah dibuatkan dalam bahasa Indonesia? Ya, biar kita dibantu. Oke, dah. Jadi di sini ada sejumlah capaian pembelajaran, learning outcome, dari segi pengetahuan, dari segi keterampilan, dari segi berpikir kritis analisis, dari segi komunikasi kolaborasi, dalam hal aplikasi dan transfer pengetahuan terkait dengan fluida. Ya, nah, kita bisa lihat contohnya ya. Mengaplikasikan prinsip dan persamaan fisika fluida untuk bla bla bla, menyelidiki perilaku dan fenomena fluida. Nah, tahu dari mana nanti seseorang telah menguasai ini semua? Nah, biasanya saya minta bantuan untuk dibuatkan rubrik. Bisakah saya dibantu membuatkan rubrik penilaian untuk mengevaluasi apakah peserta didik telah memenuhi learning outcomes di atas. Nah, kita lihat ya. Jadi ini adalah cara mengukur bahwa peserta didik nanti di akhir proses pembelajaran benar-benar memiliki learning outcomes yang kita harapkan. Nah, dari sini kalau kita lihat maka akan dibantu dibuatkan rubriknya. Nah, lihat teman-teman. Sampai dibuatkan tabelnya ya, luar biasa sekali. Nah, kita lihat contoh di sini. Nah, ini sambil dibuat saya akan lihat. Nah, di sini. Nanti kita nilai terkait dengan pengetahuan dan pemahaman. Beri skor 5 jika peserta didik bisa mendemonstrasikan pemahaman mendalam dan mampu menjelaskan konsep dan prinsip. Sementara nilai 1 kita berikan peserta didik memiliki pemahaman yang sangat terbatas atau tidak ada sama sekali. Nah, rubrik ini dilihat per matriks, per learning outcomes-nya. Dari segi keterampilan misalnya, kita beri nilai tinggi apabila peserta didik mampu menerapkan prinsip fisika fluida dengan akurat untuk memecahkan masalah dan menghasilkan solusi. Sementara nilai terendah jika tidak mampu menerapkan prinsip fisika fluida dan lain sebagainya. Nah, membuat rubrik ini terkadang sangat time consuming ya bagi educators atau bagi pendidik karena kita harus membuat tabel yang cukup panjang. Apalagi jika kita harus membuat learning membuat rubrik ini per sesi atau per learning outcome atau per satuan sesi pembelajaran. Jadi kalau misal di perguruan tinggi ada 14 sesi, di dalam 14 sesi itu ada 14 assignment, ya kita harus membuat 14 rubrik. Tentu saja kadang-kadang guru atau dosen malas membuatnya dan belum tentu benar. Paling tidak baseline-nya awalnya kita bisa dibantu oleh ChatGPT. Selamat mencoba teman-teman. Rubrik ini sangat membantu saya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya berikan kepada para peserta didik. Terima kasih.